Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Yasir Muda Lubis LCMA dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Naila Zulfa dari Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ahwal Syahsiah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Quran. Dalam video ini saya akan mempresentasikan dan membahas mengenai pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Kisah pengumpulan Al-Quran ini dimulai dari sebuah bencana besar, yaitu Perang Yamamah, yakni Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Dalam perang ini, banyak sekali para penghafal Al-Quran yang syahid. Melihat situasi ini, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran dijadikan menjadi satu mushaf. Ya Abu Bakar, Inna al-qatla istaharra yawm al-yamamati biqurra'i al-Quran. وأني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها وأني أرى أن تأمر بجمع القرآن فيه فهو الآن متفرق في الرقاع والسعف والعظم وصدور الرجال. كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا والله خير، بلى قد تعهد الله بحفظه، ومن ذلك أن ييسر الأسباب ويهدي خلقه للسعي في مراده. وما زال هذا الرأي يتقلب في رأسي منذ جاءنا خبر اليمامة بمقتل أصحابنا حتى شرح الله صدري له. أجل، والله إنه خير، فامضي فيه يا أبا بكر. نعم الرأي، ذلك أجدر وأحوط. من نكلف بتتبعه وجمعه؟ زيد بن ثابت، إنه شاب عاقل وثقة، وكان يكتب الوحي لرسول الله. Awalnya Abu Bakar ragu dan menolak karena hal ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Namun setelah Umar menjelaskan bahwa tujuannya bukanlah untuk mengubah syariah, melainkan menjaga wahyu agar tidak hilang. Akhirnya Abu Bakar melihat bahwa ini adalah perbuatan baik dan bukan bid'ah yang mengubah ajaran Nabi SAW. Abu Bakar kemudian menunjuk Zaid bin Thabit, seorang penulis wahyu terpercaya di masa Nabi, untuk memimpin proses pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Proses pengumpulan ini dilakukan secara teliti dan hati-hati. Zaid mengumpulkan ayat-ayat dari berbagai sumber seperti pelepah kurma, batu, tulang belulang, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa contoh ayat Al-Quran yang ditulis dari berbagai sumber. Di balik kaca bening ini tersimpan saksi bisu dari perjalanan wahyu Allah yang agung. Inilah tulang-tulang unta, lembu, dan binatang besar lainnya yang menjadi media penulisan ayat-ayat suci Al-Quran pada masa awal Islam. Sebelum kertas dikenal luas, para sahabat menulis wahyu dengan apapun yang mereka miliki. Kadang di pelepah kurma, kadang di kulit hewan, kadang di batu, dan kadang di tulang. Setiap guratan tinta di atas permukaan keras ini bukan sekadar tulisan, tapi pengorbanan dan kecintaan luar biasa terhadap kalamullah. Bayangkan, di tengah panasnya padang pasir, para penulis wahyu menjaga setiap huruf agar tak ada satupun yang hilang. Dari tulang-tulang ini lahirlah mushaf yang kita baca hari ini. Subhanallah, betapa Allah menjaga kitabnya dengan cara yang menakjubkan. Semoga setiap kali kita membaca Al-Quran, kita selalu ingat perjuangan mereka yang menulisnya dengan penuh iman dan cinta. Terima kasih yang menonton video ini. Semoga Allah memudahkan langkah kita ke tanah suci Mekah dan Madinah. Barakallahu fikum. Setiap ayat yang akan dimasukkan harus dibuktikan dengan dua orang saksi yang benar-benar mendengar ayat tersebut langsung dari Rasulullah SAW. Hal ini dilakukan agar tidak ada keraguan dan kesalahan pada penulisan tersebut. Setelah proses tersebut diselesaikan, terbentuklah mushaf Abu Bakar, yaitu mushaf pertama yang menghimpun seluruh ayat dalam satu naskah. Setelah Abu Bakar wafat, mushaf ini disimpan oleh Umar bin Khattab. Dan setelah Umar bin Khattab wafat, mushaf ini disimpan oleh Hafsah binti Umar, yaitu anak dari Umar bin Khattab. Dapat kita simpulkan bahwa pada masa Abu Bakar, Al-Quran dikumpulkan setelah banyaknya para penghafal Al-Quran yang syahid dalam Perang Yamamah. Berkat usulan Umar dan kebijaksanaan Abu Bakar, Al-Quran dapat dihimpun menjadi satu mushaf agar tidak hilang. Dari kisah ini, dapat kita ambil hikmahnya bahwa menjaga wahyu Allah itu adalah tanggung jawab yang sangat besar. Dan karena usaha para sahabat itu, kita masih bisa membaca Al-Quran yang asli hingga saat ini. Demikian presentasi dari saya mengenai pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.